Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai keuangan publik Islam, yang dimana beranggotakan 5 orang, yaitu Ahmad Fauzan, Fatimah Zahra, Maryam Cahyani, Naswa Permatasuci, dan Nabila Putri. Apa sih itu keuangan publik Islam? Nah, keuangan publik Islam adalah sistem pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini mencakup cara negara memperoleh, mengelola, dan membelanjakan dana untuk kepentingan masyarakat dengan tetap berpegang pada ketentuan hukum Islam. Karakteristik keuangan publik Islam. 1. Berbasis syariah. Semua sumber penerimaan dan pengeluaran harus halal, bebas riba, gharar, dan maisir. Yang kedua, keadilan sosial bertujuan menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, tanggung jawab amanah. Pengelola keuangan negara adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan rakyat. Yang keempat, mengutamakan kemaslahatan umat, yang dimana semua kebijakan keuangan ditujukan untuk kesejahteraan umum. Lalu, sumber keuangan publik Islam. Yang pertama, zakat, wajib bagi muslim dengan ketentuan tertentu. Yang kedua, kharaj, pajak atas tanah pertanian. Yang ketiga, jizyah, pajak bagi non-muslim yang tinggal di negara Islam. Yang keempat, ghanimah, harta rampasan perang. Yang kelima, fa'i, harta tanpa peperangan. Yang keenam, wakaf, harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum. Yang ketujuh, pajak tambahan, bisa diterapkan dalam kondisi darurat dengan syarat syariah. Selanjutnya, pengeluaran keuangan publik Islam. Yang pertama, kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur umum. Yang ketiga, membantu fakir miskin, anak yatim, dan golongan lemah. Yang keempat, biaya pertahanan negara. Yang kelima, administrasi pemerintahan. Selanjutnya, perbedaan dengan publik konvensional. Dalam Islam, keuangan publik tidak boleh bersumber dari hal haram seperti riba, judi, dan bisnis haram. Tujuan akhirnya adalah maqasid syariah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan utama dari keuangan publik Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Pengelolaan keuangan negara diarahkan untuk kemaslahatan umum dan distribusi kekayaan yang adil. Prinsip-prinsip dasar. Beberapa prinsip dasar dalam keuangan publik Islam meliputi: 1. Keadilan, pendapatan dan pengeluaran negara harus diatur secara adil dan transparan. 2. Tanggung jawab. Pengelola keuangan negara bertanggung jawab atas penggunaan dana publik. 3. Keberkahan. Semua transaksi keuangan harus dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Praktik yang dilarang. Islam melarang praktik-praktik keuangan yang mengandung unsur kesaliman atau merugikan pihak lain, seperti yang pertama, riba atau bunga tambahan atas pokok utang yang dianggap zalim dan merusak keadilan ekonomi. Yang kedua, gharar atau ketidakpastian, transaksi yang mengandung spekulasi tinggi atau informasi yang tidak jelas. Yang ketiga, maisir atau perjudian, segala bentuk transaksi yang bergantung pada untung-untungan atau permainan nasib. Selanjutnya, untuk keuangan publik Islam. 1. Masa klasik. Zakat di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Zakat dikumpulkan dari masyarakat muslim dan disalurkan kepada 8 golongan penerima zakat. Hasilnya, dalam waktu singkat, hampir tidak ditemukan lagi orang miskin yang berhak menerima zakat karena kemakmuran merata. B. Kharaj di wilayah Persia. Setelah wilayah Persia ditaklukkan, tanah-tanah pertanian tetap dikelola oleh penduduk lokal dengan kewajiban membayar kharaj. Hasilnya digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum. C. Wakaf Rumah Sakit Bimarithan di Baghdad. Rumah sakit ini dibiayai sepenuhnya dari wakaf. Pelayanannya gratis untuk semua masyarakat tanpa memandang status agama dan sosial. 2. Masa modern. Lembaga zakat resmi di Malaysia. Contohnya, Lembaga Zakat Selangor.
Dana zakat dikelola secara profesional dan disalurkan untuk program pendidikan gratis, bantuan biaya kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat miskin. B. Wakaf produktif di Indonesia. Tanah wakaf dijadikan kebun, gedung sewa, atau minimarket. Keuntungan dari pengelolaan ini digunakan untuk biaya sekolah Islam, pesantren, serta layanan kesehatan gratis untuk duafa. Sebagai kesimpulan, keuangan publik Islam adalah sistem pengelolaan keuangan negara yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, amanah, dan kesejahteraan umat. Instrumen seperti zakat, kharaj, jizyah, dan wakaf tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga sebagai sarana distribusi kekayaan yang adil dan pengentasan kemiskinan. Negara berperan penting sebagai pengelola dan bertanggung jawab dalam menyalurkan harta publik secara transparan dan akuntabel. Meski demikian, penerapan keuangan publik Islam di era modern menghadapi tantangan seperti kurangnya regulasi, minimnya literasi, dan dominasi sistem konvensional. Diperlukan penguatan kelembagaan dan edukasi masyarakat agar nilai-nilai keuangan syariah dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.